satu lagi sosialisasi ke stakeholder. Nah, kita masih tahan di situ karena persoalannya RPJMD yang menjadi dasar Renstra ini, RPJMD-nya belum disahkan di Dewan. Jadi ini yang masih persoalan sampai sekarang. Tapi draft dan seluruh matriks biayanya sudah kita hitung, sudah siap supaya nanti pas ketok palu RPJMD kita kumpul sekali untuk membahas terakhir kesepakatan untuk draftnya menjadi dokumen resmi, lalu Renstra itu ya, karena nanti dari Renstra lah keluar kegiatan. Biar kita bikin RTL kegiatan teknis sebanyak apapun, sebagus apapun, kalau Renstra-nya tidak mendukung, tidak bisa, tidak keluar kegiatan. Jadi itu memang langkah awal dari RTL kami. Hambatannya masih di sini. RPJMD belum bisa. Intinya yang lainnya itu sudah. Tergantung dari atas persoalan ini. Ya, memang RPJMD sudah dimulai awal-awal berjalan. Persoalannya masih ada kegiatan yang kalau kita daerah ganti, kegiatan berbeda, belum berubah. Mungkin sudah dikasih bahwa kepala daerah kami itu didukung oleh minoritas partai sedikit. Yang terakhir dengan kasus beberapa ketua dewan paham jadi mempengaruhi proses sidang. Sampai hari ini kita tidak akan bisa bergerak ke rencana tahunan, rencana kerja tahunan, atau bahkan RKA kalau RPJMD menjadi pusat belum bisa tapi kami sudah siapkan dokumen di titik-titik terakhir supaya nanti waktu ketok palu kita sudah tinggal jalan, tidak dari nol kami jalan dari mulai 80%. Ya. Nah, untuk Renstra itu kan dari tiap bidang begitu katanya dari teman kita olah di sini kan? Iya. Atau bersama-sama dulu dalam tim? Bersama-sama dulu. Jadi Renstra itu ada tim yang menetapkan SK ya di masing-masing kepala bidang ada di dalam, termasuk penanggung jawab program itu masuk di panitia, ditambah kami sebagai karena kami yang lagi menyusun kita masuk di dalam sebagai sekretaris tim ini. Nah, nanti setiap kami program itu memang dinyusun bisa membantu bidang untuk memberikan pola pikir kegiatan apa yang bisa dikerjakan. Nanti mereka yang punya masalah mereka bisa dia nanti dibicarakan lagi pembiayaan. Ke depan kita pengen punya Renstra yang biayanya itu tidak sembarangan isi, tapi sudah dihitung dengan real. Kemudian kegiatannya juga kegiatan yang betul-betul benar. Jadi jangan sampai kegiatannya karena harus dipaksakan ambil dari Permendagri yang sembarangan. Kita mau contohnya pneumonia ya betul di Renstra itu kita kalau mau kerjakan pneumonia di Renstra ada pneumonia. Sayangnya contohnya di 2000 Renstra yang lalu 2011 tidak ada pneumonia. Tapi itu kan masalah yang ada di masyarakat pneumonia untuk balita. Jadi kalau tidak ada di Renstra tidak ada biaya. Padahal itu standarnya pelayanan kesehatan. Nah itu yang kita perbaiki di Renstra. Tidak, karena Renstra itu titik dari sebuah kegiatan. Tidak akan bisa di RKA muncul kegiatan kalau dari Renstra. Ya, 80% kita sudah siap. Sudah siap, tinggal tunggu ketok palu. Bicara sebentar untuk biaya kegiatan mana yang mau dihapus, mana yang ini. Karena kita umum kita siapkan. Nanti sepakat semua bidang. Nah, kalau sebelum di masa pemerintahan Bupati Nang untuk kaitan Renstra pernah jalan itu? Kalau Renstra saya masih baru memang di sebuah program
Cuman kita evaluasi di renstra kita yang lama. ya, karena memang di masa setiap pemerintahan ada kekuatan. Betul. Nah, tapi memang untuk penyusunan renstra yang saya tahu jabatan lama memang tidak terlalu sulit. Hanya memang di renstra kita kurang begitu kuat itu karena tidak ada mengganggu biaya. Jadi akan menjadi satu kebebasan buat Bapeda untuk menentukan sesuai yang dia mau. Itu kekurangan renstra kita yang lalu waktu pemerintahan itu kita evaluasi. Jadi contohnya kita mau menambang luar, tidak di situ ada kegiatan, ada target, tapi tidak ada biaya di matriksnya. Jadi kita perbaiki. Jadi Pak di sini yang jelasin untuk ini ada dananya. Ya itu memang sudah di DPA 2013 sudah keluar. Jadi memang sudah jalan. Yang jelas kendala seperti yang tadi. Ya, kendala tinggal RPJMD saja. Ya, kalau berapa? Ya, Kemudian untuk ada sektor pertemuan yang dinas puskesmas. Ya, kita juga waktu pembicaraan ini RTL memang perlu. Ini kan kita bicara khusus untuk program TTC saat itu. Nah, saat itu program khusus TTC kasus ya. dalam rangka apa? Memang untuk meningkatkan penemuan kasus TTC dan juga penanganannya perlu ada pertemuan antara dinas supaya kita tahu kenapa belum terbilang kenapa puskesmas ini mencapai target. Nah, makanya kami membuat perlu adanya pertemuan lintas sampah. Di RTL kita sudah lakukan, kita 4 kali dalam 1 tahun. Tetapi dengan masuknya kegiatan ini, nah pertemuan lintas sektor kami sangat berubah. Dari 4 kali biasanya itu isinya dari tahun ke tahun biasanya isinya evaluasi saja. Ketika ini puskesmas lotre maju evaluasi, kasih masuk waktu habis pulang. Jadi mereka hanya menunjukkan kinerja dan pulang. Nah kami sebuah program akhirnya membuat dengan pertemuan ini sedikit berubah. Dari 4 pertemuan ini kita 1 pertemuan kita khusus untuk membicarakan strategi. Jadi puskesmas tidak evaluasi, tetapi dinas mengevaluasi dengan data yang mereka kumpul. Lalu kita membicarakan strateginya bagaimana meningkatkan cakupan itu. Itu yang kami rasa penting supaya pulang puskesmas bisa tahu kegiatan apa yang bisa meningkatkan cakupan dan biayanya berapa supaya penyerapan buahnya lebih baik. Nah itu sudah kita yang terakhir pertemuan ketiga yang khusus dibicarakan ini untuk melakukan RTL ini kita lakukan di bulan Oktober kemarin. Jadi sudah ada 3 kali ya, ada 3 kali sama. Sekarang yang kemarin terakhir ketiga. Untuk RTL ini adalah pertemuan ketiga. Iya. Supaya membahas khusus untuk biayanya juga. Nah itu hanya evaluasi. Ya. Tapi dengan masuknya ini ada perubahan. Ada perubahan cara pertemuan lintas sektor. Kita membahas itu. Jadi kita buat satu diskusi ke wilayah pembangunan juga supaya indikator kan kita tidak bisa paksakan ke contohnya di air yang tidak punya bidang, tidak punya petugas hanya rolling 3 bulan. Tapi kita berikan target yang sama dengan petani. Tapi itu kan sulit. Nah itu yang kita perbaharui, targetnya kita perbaharui ke wilayah pembangunan sehingga pembiayaan pun dia bisa itu mengalir. Ya, ada contohnya TTC, jadi kita kasih tahu bahwa untuk meningkatkan cakupan itu kegiatannya ini. Dari mana? Dari Permenkes itu sudah jelas kegiatan-kegiatan yang meningkatkan cakupan. Nah lalu kita membantu mereka dengan program Excel itu untuk membantu supaya menggunakan bot mereka bisa dan menyerap dengan baik. Karena rata-rata kekurangan kita di lapangan tidak punya satu analisis
kegiatan yang bisa kita. Jadi biasanya komunikasi kegiatan yang ya memang kita tidak bisa buat apa-apa kan, namanya juga keterbatasan SDM, mereka turun kegiatan teknis, belum lagi kebijakan, waktu mereka sulit, jadi kami program membantu memberikan kemudahan secara selain itu hasil pertemuan sini. Iya. Kendalanya saat pertemuan tempat puskesmas tidak hadir. Ya ada kasih alasan tidak? Ada. Tidak punya data. Oh iya. Ya. Ya itu memang puskesmas yang sulit. Itu kendala. Jadi kadang lintas sektor ini kan tidak memiliki sanksi. Iya. Jadi tidak datang ya. Kita tindakan ke dinas pertemanan misalkan. Ya itu saja yang kendala waktu pertemuan untuk kita RTM. Jadi memang anggaran kita Ya sudah dianggarkan. Ya tinggal satu pertemuan terakhir untuk evaluasi. Iya. Satu lagi. Ini kan komunikasi dengan puskesmas ini jalan terus. Iya. Untuk evaluasi dan apa tadi. Kadang komunikasi dan koordinasi kan antara bidang Iya. dengan puskesmas kan terbatas. Kami sebuah program lah membuat pertemuan ini supaya di satu hari itu mereka bisa bicara kampus dengan kami biasanya undang 2 orang. Silakan bicara apa yang menjadi persoalan. Silakan bicara apa yang menjadi persoalan. Kenapa penyerapannya bukan masalah. Silakan bicara. Itu yang kami siapkan. Kita lewat TV menyiapkan media kan untuk mereka bisa bicara antara program puskesmas. Ya banyak hal yang kita sampaikan bisa disebut. Hasil dari pembicaraan kami mereka kemarin salah satunya dari ini kan, atau ada yang terbaru pertemuan kemarin kita buat semacam kesepakatan Hasil dari pertemuan lintas sektor kemarin ada 2 dokumen. Yang pertama adalah dokumen pencapaian kegiatan yang mau dikerjakan. Kita bikin di Excel, kita bantu. Jadi kita bantu di Excel kegiatan apa yang bisa dikerjakan untuk. Jadi kita sudah ketik kegiatannya. Kita sudah ketikkan juga contohnya mau penjaringan yang drop out tinggi. Nah kita sudah siapkan tools-toolsnya untuk menghitung. Tinggal dia isi keadaan sana naik ojek berapa dia isi. Nanti keluarlah angka. Nanti kita sudah buat rumus, jadi kalau dia isi keluar angka. Itu yang dia serap dari Bokan. Jadi kita bikin Excelnya begitu. Dua dokumen tadi itu ya. Iya. Satu target, satu dokumen biaya. Iya. Kita mengingatkan mereka untuk target khususnya. Salah satunya 3. Terus dalam hal ini ada kesulitan, kendala ya selain yang tadi dari pihak program di sini untuk pertemuan. Iya, lu ketemu sendiri. Kita kalau dari kami program untuk pertemuan lintas sektor sebenarnya tidak terlalu sulit karena banyak tools yang sudah diberikan. Cara menganalisis sudah kami kan diberikan, jadi saya tinggal mengutak-atik sedikit saja supaya puskesmas langsung bisa menggunakan. Itu saja persoalan. Sekarang yang persoalan di puskesmas saja, apakah mereka mau menggunakan, bagaimana mereka sisa waktu. Karena kami pertemuan terakhir itu saya hanya bilang khusus membahas sampai Desember. Kita tidak bicara 2014 nanti di pertemuan terakhir. 2013 ini kita kan sudah lihat evaluasi. Ada yang rendah sekali, ada yang masih lumayan. Nah bagaimana kita kejar itu? Karena itu kinerjanya. Tidak bisa ditanya masyarakat bagaimana kesehatan. Oh bagus, saya ada periksa enak semua. Tidak bisa. BPKP akan periksa cakupan.
Jadi kita tidak bisa bicara ABAB kalau memang TB cuma 30% yang dapat kita temukan, berarti ya kacau. Nanti di analisis dengan keuangan, kalau keuangannya serapannya banyak, wah itu bagaimana itu? Jadi kalau kendalanya dari kita sebagai penyelenggara tidak persoalan. Memang hanya itu saja ada puskesmas ini. Jadi yang pasti puskesmas ini cakupannya juga ada sedikit khawatir dan juga punya. Kalau dari mereka punya antusias tinggi, karena mereka mendapatkan sesuatu baru. Jadi ada rencana untuk tempat khususnya yang tidak hadir itu kan pikiran tidak hadir ya sudah nanti saja. Oh ada. Memang kami serahkan ke Yankes. Serahkan ke Yankes. Karena pengawasannya ya kalau kami kan fungsinya bagaimana supaya ada pertemuan. Jadi lewat kegiatan ini Yankes tahu bahwa puskesmas ini tidak dan dengan masalah kami memang tidak punya jalur sampai ke puskesmas tidak bisa program kami tidak bisa. Jadi nanti lewat hasil yang ada tadi Yankes yang akan mengambil jalan tidak biasanya ini atau tidak ada saksi-saksi tertentu. Tadi untuk pertemuan ini dengan puskesmas ini memang ada kesepakatan waktu tertentu kita akan bertemu di tempat mana begitu. Atau itu sudah dijadwalkan memang? Sudah dijadwalkan. Kita tidak bisa buat pertemuan yang cukup banyak karena mereka juga cukup banyak pekerjaan. Kita sudah tahu. Memang ke depan yang diperbaiki adalah supaya puskesmas tidak habis waktu di pertemuan, habis waktu di pelatihan. Kita rencananya mau belajar supaya puskesmas tidak habis waktu di kegiatan non teknis. Tapi mereka bisa, kalau sudah menjatuh mereka bisa aktif. Jangan sampai puslimnya ditunda karena ada pertemuan A di dinas. Itu ya ke depan. Kalau kesepakatannya hanya sampai di dokumen aja. Kita bicara puskesmas, kemudian kalau di sektor yang lain, apa namanya? Stakeholder. Ini mereka bisa hadir juga di dalam pertemuan. Kita biasanya mengundang teman-teman dari lembaga-lembaga ekonomi, tapi tidak wajib. Datang bisa. Tapi kalau lintas sektor di SKPD lain karena memang ini khusus membicarakan. Nah nanti kalau bicara sudah stakeholder lain biasanya ada program-program tertentu. Biasanya contoh yang terakhir ini pembentukan ATM Center itu mengundang dari Kapak Hukum untuk bagaimana sih secara hukum tim-timnya itu bisa melindungi hukum nggak? Terus dari BPNPK bagaimana ATM Center itu bisa dilindungi oleh kampung? Nanti mereka di perikanan juga dan sebagainya. Hanya saya sih, tapi kalau khusus yang ini tidak. Mengundang lain. Baik. Pembuatan apa? Data yang akurat data dasarnya. Ini tidak sini tidak data dasar itu sebenarnya kan untuk perhitungan cakupan indikator perhitungan capaian itu data dasar. Pasti kalau data dasarnya jelek maka hasilnya pun ya kurang real, tidak real. Nah data dasar ini yang evaluasi yang lalu adalah data dasar tidak dibuat dari SK, sehingga
di puskesmas ngambil data dasar sendiri, Iya. kita ngambil data dasar sendiri, provinsi ngambil data dasar. Contohnya di mana? Nah, di wilayah kerja Yang sama. yang sama. Contohnya bisa kita hitung persentase pertolongan nakes kita 100%, tapi di provinsi 80%. Kok bisa beda? Pembaginya beda. Iya. Denominator ya? Iya. Denominatornya beda. Kenapa? Karena denominatornya kan data dasar. Data dasarnya tidak dibuat tes. Karena rencananya nanti, nah kalau ini pembuatan data dasar sudah, ini ada kegiatannya di DPA, sudah dikerjakan nih Pak Demetrius yang jalan. Jadi dia ke lapangan melihat fisik bangunan seperti apa, kemudian jumlah pegawainya bagaimana, terus data-data statistik di puskesmas. Nah, nanti itu dikompilasi atau digabungkan dengan data BPS atau data yang akan disepakati bersama nanti di raker, lalu ditetapkanlah data dasar. Nanti yang berbeda dengan tahun lalu adalah data dasar ini di SK. Sehingga itu nanti dari SK itu yang kita kirim ke seluruh stakeholder yang akan menggunakan data supaya menghitung dengan denominator yang sama. Mudah-mudahan hasilnya sama. Jadi sekarang yang lain sementara Belum, karena kita nanti 2014. Ini kegiatannya menetapkan data dasar ini, data-data yang dikumpul 2013. Harus jalan, iya. Yang sudah tulis 13, nanti dipakai untuk 2000. Karena cakupan dan semuanya itu dalam bentuk proyeksi, kan? Kita tidak bisa hitung real ya. 2014 kita hitungnya proyeksi. Nanti penetapan SK-nya saya. kemudian medianya Ada. juga ya. Ada. Mungkin revitalisasi data dan informasi. Sudah Yang dikerjakan. tadi itu Iya. Itu kemarin kan papan data yang yang pertama kita punya itu kotor aja. Iya, jadi kan kemarin kita sudah bersihkan, lalu kita berikan ada SOP bahwa siapa yang mau masuk pengumuman data apapun yang ingin ditaruh di pengumuman bisa melalui jam yang sudah ditetapkan sama kita. Oh, jadi itu saya, ya dengan kunci. Jadi ditambah lagi, sudah ditambah juga papannya tidak satu, sudah jadi banyak. Dua, ditambah lagi dengan papan nanti untuk aula. oh awal juga Ditambah karena dengan sedangkan 5 juta, ya, jadi prosesnya seperti itu. Nah sekarang tinggal penggunaannya. mulai Nah ini yang sedang kita bicarakan, mungkin foto, mungkin misalnya pengumuman apapun supaya digunakan maksimal di karena setiap bidang pun sebenarnya bikin papan data. iya dari setiap Masing-masing. Jadi mungkin di papan apa ya lebih banyak di yang sudah dikerjakan. Bisa memang dipakai lebih banyak pakai oleh panitia pengadaan juga. Kan papan pengumuman dipakai harus pengumumannya di papan pengumuman. Ya, jadi dipakai. Selain itu, memang masih kosong karena itu kita revitalisasi di akhir tahun. Memang sedikit orang juga sudah tempel-tempel juga agak takut. jadi sudah akhirnya terkontrol. Ya, itu sudah ada. Makanya sekarang sudah bisa ditutup buka. Kalau yang kemarin itu wah, tempel sana itu orang robek tempel dulu, jadi di kaca semua, di kaca tidak di dalam, jadi kotor sekali itu orang masuk di dalam, tidak bisa. Masih ada di program, apa data yang ada di program Iya. masing-masing, tapi ini yang sifatnya umum ya. Iya. Ini ada informasi kita tuh yang kita Yang Pak, jadi khusus untuk harapan sorry harapan Puskesmas ada. Iya, Puskesmas ada. Iya, ada. Mereka biasanya tempel hasil-hasil mereka setahun, tapi waktu kami kunjungan memang Pak Dan juga turun sebagai yang mengambil data dasar, ya dia lihat memang banyak yang tidak tertutup, karena memang
persoalannya kita punya kesulitan kepala puskesmas itu mobile kan pergantiannya. Ya, kalau pergantiannya kadang kalau bergantian tanggal tahun dia yang punya data di bawah. Yang ganti ingin sekali menempel tapi tidak punya karena memang tidak disetorkan. Nah, data yang Kan semuanya kan dalam bagusnya kan dalam PowerPoint yang tidak. iya. Beberapa puskesmas jalan tapi beberapa puskesmas tidak. Kita lihat situasi seperti itu. Peran kita ke mereka itu seperti apa? Misalnya kan kita lewat kita ke mereka bukan kita bisa. Iya, memang saya sih baru dapat pola pikir mengenai pengembangan data puskesmas. Kita memang saya masih fokus yang hal yang besar yang mereka saja belum jalan maksimal, tentunya laporan tahunan. Ini kan bisa tahunan. Kita biasanya 100% ya. Tidak cukup harus 100%. Nah ini memang ya. Tapi masukan dari Bapak tadi mengenai papan data itu mungkin nanti kita bicara. Memberikan perhatian khusus untuk papan mereka. Tapi di semua puskesmas itu punya kebutuhan. Yang mereka sedang jalan itu menempel SOP. Yang lagi semangat. Mereka cetak pakai print yang bagus itu yang mereka sedang semangat. Itu yang dinding tertutup dengan itu. Betul, tadi kita lihat di lapangan. Tidak ada cara lain supaya kita bisa ini, tapi jangan tutup karena ada yang lain lagi yang perlu kita. Iya, Pak. Kemudian ini yang data yang dibawahnya ada satu bisa pihak pendidikan kalau Anda mau berbandingnya apa yang harus semacam sosialisasi dari kita pihak keluar di lingkungan atau di dalam sih Masih di atau masih internal ya, jadi menurut kita dulu. Oh ya, terus juga dari ketiga ya tadi penyesuaian desa, terus kemudian pertemuan lintas program yang lainnya SK itu sudah pasti ada. Misalnya sosialisasi lewat SK ini untuk penyusunan desa. Iya. Itu udah SK harus. Iya. Sekarang yang sementara ini SK-nya SK panitia sudah ada itu. Itu yang langsung kita yang bergerak. Jadi mereka ini yang bekerja untuk jam minta maaf saya tidak sebut dua untuk dokumen data dasar SK dokumen data dasar itu juga ada SK Nanti dibentuk kemudian ada hal yang misalnya data 2013 nanti kita tahun 2014 dipakai misalnya data dan lain-lain komitmen bisa jalan 2014 harus karena memang kita tidak bisa hitung cakupan apapun tanpa ada data. Sejauh semua ya, mau tanya apa lagi ya nanti lain berkembang. Ya kami harap Bapak sebagai orang misalnya ini masukan yang banyak juga mengawasi kami untuk RT. Supaya kami bisa kerjakan dengan baik. Memang kita usahakan. Kami baru tahu bahwa ternyata sebagus apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak masukkan, kita tidak ada pendekatan birokrasi. Contohnya kita kegiatan bagus ternyata tidak dilindungi oleh Permendagri mengenai kode kegiatan. Itu nggak bisa. Jadi akhirnya kami buat surat untuk tim perencanaan kerja untuk boleh mengizinkan kami menambah kode. Itu pendekatan supaya
contohnya rekrut itu tidak ada di dananya ada dari konsumsi tapi tidak ada di Mendagri. Kita mendapatkan kode baru. Nah itu yang kita cuma berharap secara birokrasi orang yang ada di TPAD, mereka kan pimpinan TPAD kan profesor waktu dia ada itu yang kita harapkan. Kalau itu tidak keluar kan sulit kita mengimplementasi kegiatan. Jadi itu yang kadang orang bilang kreativitas terganggu oleh birokrasi. Ya, tapi saya rasa tidak. Kemendagri sudah memberikan jalan keluar, cuman sekarang tinggal tim TPAD seperti mereka baca, kita bisa analisis, kita bisa menerima. Kita juga berikan surat itu tidak main. Ada renstra di dalam kita kita lakukan juga cakupan, tidak hanya bikin kegiatan sembarangan. Ada cakupan, ada indikator ya, supaya waktu tertuang di EPA teman-teman sudah bisa lebih luas menjalannya. Itu yang diperbaiki, itu yang pendekatan birokrasi. Cuma begitu ya. Terima kasih banyak. Nanti pada saat pertemuan bersama nanti